Aku mengutuk tanah ini. Tanah ini akan terus kering sepanjang tahun. Kisah-kisah legenda Nusantara yang belum kamu tahu. Kisah perjuangan, kesetiaan, kemakmuran, dan pengkhianatan. Legenda Putri Ulay Belu, Nusa Tenggara Timur. Di perbatasan timur Pulau Timor, di kaki gunung dan lembah yang sunyi, ada sebuah nama yang selalu didengar saat malam. Ratu Ulay Belu. Ini bukan sekadar kisah raja dan kerajaan. Ini kisah janji, pengkhianatan, dan kutukan yang menunggu angin malam. Dahulu, sebelum jalan aspal dan lampu listrik, tanah Belu dipenuhi hamparan ladang, desa-desa kecil, dan puncak suci. Dari gunung Lakaan, lahirlah kisah-kisah penciptaan, leluhur, roh penjaga, dan para putri yang turun dari kabut. Di antara legenda itu, ada satu nama yang membuat orang berbisik. Ulay Belu, sang putri yang menjadi ratu. Kata Ulay, dalam lidah lokal, dipakai untuk panggilan hormat. Ia dikisahkan berwajah tegas, mata seperti pelita, dan suara yang menenangkan. Rakyatnya menyebutnya pelindung musim. Ia tahu waktu tanam dan waktu panen. Tapi masa tenang tak abadi. Suatu musim, kekeringan datang. Tak ada satupun tanaman yang mampu bertahan. Tanah menjadi tandus. Ratu Ulay Belu sedih karena rakyatnya kelaparan. Seorang panglima datang menawarkan bantuan. Ratu Ulay Belu jatuh cinta karena ketulusannya. Maka dia mengizinkan panglima tersebut memiliki lahan kering itu agar bisa subur lagi dengan janji bantuan tersebut. Namun panglima itu ternyata berkhianat. Dia mendatangi para kepala desa untuk menghasut mereka dan akhirnya menggulingkan kekuasaan ratunya. Tanah kalian kering karena Ratu Ulay Belu tidak mampu memimpin kerajaan dengan baik. Dia membuat kalian kelaparan, gulingkan kekuasaannya. Semua warga yang terhasu datang ke kerajaan hendak menggulingkan ratu. Ratu sangat marah. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang sakti mandraguna. Maka dia berlari pada ladang kering dan mengucapkan kutukan. Aku mengutuk tanah ini. Tanah ini akan terus kering sepanjang tahun sampai manusia yang tinggal di sini berubah, mampu menghargai alam dan seisinya. Ratu Ulay Belu melepas mahkotanya dan menaruh mahkota itu pada tanah. Tanah terbelah, mengubur mahkotanya, dan ratu menghilang dalam kepulan asap. Tanah menjadi panas, membuat semua orang berlarian. Kutukan Ratu Ulay Belu membuat tanah itu menjadi kering. Kelaparan dan juga kematian massal membuat semua orang percaya bahwa tanah kering itu benar karena kutukan ratu yang marah dikhianati oleh panglima dan rakyatnya sendiri. Untuk memutus kutukan, rakyat mulai bahu-membahu mengadakan ritual permohonan maaf pada ratu dan berbuat baik pada alam, menanam tanpa lelah dan menyerah meski gagal, terus menanam lagi dan dengan tulus menunggu tanah mau menerima benih yang mereka tanam dan membuatnya subur kembali. Usaha mereka membuahkan hasil. Tanaman mulai tumbuh, tanah mulai sembuh, berarti kemarahan ratu telah mereda. Sejak saat itu, setiap kali tanah kering, maka legenda kutukan Ratu Ulay Belu diceritakan dari masa ke masa dan membuat semua orang menjadi lebih menghargai alam dan tanah yang memberikan kesuburan bagi tanaman. Kemarahan Ratu Ulay Belu adalah legenda rakyat untuk membuat semua manusia sadar akan alam yang juga bisa marah pada perilaku buruk pada alam sekitar. Tidak mampu menghargai tanah yang memberikan kehidupan adalah seperti pengkhianatan yang dilakukan panglima pada Ratu Ulay Belu yang telah percaya padanya.